Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini materi pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar, yaitu membiasakan perilaku terpuji. Sebelum memasuki pelajaran, untuk absensi hari ini masuk semua ya. Baiklah, sebelumnya kita mulai doa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita memasuki materinya, yaitu membiasakan perilaku terpuji. Membiasakan perilaku terpuji ini salah satunya adalah meneladani kisah-kisah para nabi. Pada pagi hari ini kita akan meneladani salah satu kisah daripada nabi kita, yaitu Nabi Ayub. Salah satu rukun iman adalah percaya kepada nabi dan rasul Allah. Setiap muslim wajib meyakini tidak hanya sekedar menghafal dan menyebutkan nama-nama nabi yang kita ketahui. Kita harus mempelajari riwayat hidup dan tugas-tugas yang mereka emban serta perilaku yang dalam perjalanan hidup mereka. Para nabi dan rasul adalah salah satu utusan Allah dalam menyampaikan ajarannya, yaitu adalah ajaran dari Allah yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan penuh dengan kesungguhan hati serta ketelatenan dalam menyebarkan ajaran dari Allah. Baiklah, langsung saja kita meneladani kisah dari Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nabi yang sangat kaya raya, mempunyai ternak bermacam-macam seperti sapi, kambing, kuda, keledai, unta, dan lain sebagainya. Beliau seorang yang baik hati, suka mengeluarkan harta bendanya untuk jalan Allah. Kekayaan itu tidak melainkan dari ibadahnya pada Allah. Kekayaan yang melimpah itu dilimpahkan kepada Allah karena Nabi Ayub sangat taat kepada Allah. Dengan kekayaan yang sangat banyak itu dan keturunan yang banyak pula, dia tidak makin kendor semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman dan taat beribadah selalu digoda oleh setan. Demikian pula dengan Nabi Ayub. Dengan berbagai cara dan akal iblis untuk menggoda Nabi Ayub saling mencoba untuk membujuknya agar Nabi Ayub itu tersesat. Dari sini ada yang ingin ditanyakan. Untuk cobaan Allah kepada Nabi Ayub, yang pertama adalah Allah mencoba Nabi Ayub dengan mengambil semua hartanya. Nabi Ayub yang tadinya kaya raya lama-kelamaan menjadi miskin. Hal ini tidak menggoncangkan keimanannya. Beliau menyadari bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah semata. Beliau senantiasa berdoa dan yakin kepada Allah bahwa semuanya itu akan kembali kepada Allah. Allah lah yang mengambil kembali harta itu. Dari ujian dan cobaan itulah Nabi Ayub lulus, kemudian tidak bergeser sedikit pun imannya dan ibadahnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mencoba untuk yang kedua kalinya, yaitu Allah mencoba keimanan Nabi Ayub dengan cara mematikan satu persatu anaknya. Namun beliau tetap yakin bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Allah pun berhendak untuk mengambilnya kembali. Nabi Ayub ternyata tidak berubah keimanan dan tetap beribadah serta bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Nabi Ayub kemudian tetap taat dan ujian Allah tidak berhenti sampai di situ. Ujian berikutnya adalah Allah mencoba Nabi Ayub kembali
dengan dijatuhi berbagai penyakit. Beliau dicoba dengan berbagai penyakit selama bertahun-tahun, bukan berhari-hari. Nabi Ayub tampak sangat luas dengan segala keimanannya dan ketaatannya kepada Allah. Beliau tetap beribadah seperti dalam keadaan sehat. Selama masa sakit beliau, Nabi Ayub tidak putus asa. Nabi Ayub terus bertambah keimanan kepada Allah meskipun dicoba dengan berbagai macam cobaan yang terus diturunkan oleh Allah. Kemudian setan memohon kepada Allah akan memberi cobaan yang lebih berat lagi pada Nabi Ayub. Setan memohon agar istri Nabi Ayub dikurangi ketabahannya dalam merawat Nabi Ayub. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub enggan merawat beliau. Nabi Ayub Kemudian Nabi Ayub itu menyadari akan hal itu. Nabi Ayub menasihatnya agar tetap tabah menerima cobaan dari Allah, tetapi istri Nabi Ayub menolaknya. Sedangkan peringatan kepada istrinya, Nabi Ayub berkata, "Jika aku sembuh pada saat itu Nabi Ayub berjanji jika Nabi Ayub sembuh maka istrinya akan dipukul sebanyak 100 kali. Kemudian Nabi Ayub berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu bin-nusbi wa 'adzab. Yang artinya, ingatlah akan hamba kami Ayub ketika menirunya Tuhan. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Doa Nabi Ayub kemudian dikabulkan oleh Allah dan Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Harta benda dan kekayaan kembali seperti semula. Keluarganya sehat-sehat dahulu seperti dahulu kala. Allah memperlihatkan keimanan Nabi Ayub yang tidak sedikit pun bergeser. Walaupun musibah dan cobaan yang diturunkan oleh Allah datang bertubi-tubi. Sewaktu Nabi Ayub berdoa minta sembuh, Tuhan berfirman dalam Al-Quran surat As-Sa'ad ayat 42, bunyinya yang artinya, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, marilah kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita ambil kesimpulan dulu dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya adalah Nabi Ayub itu memiliki kesabaran yang luar biasa yang tidak akan dapat disaingi oleh siapapun. Kesabaran Nabi Ayub, kesabaran beliau tiada tara karena ujian yang dihadapi oleh Nabi Ayub tidaklah seperti ujian pada manusia umumnya. Manusia pada umumnya tidak akan kuat dan sanggup ketika menghadapi ujian seperti yang dihadapi oleh Nabi Ayub. Maka dari itulah kesabaran beliau, Nabi Ayub alaihissalam, termasuk dalam mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah materi singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Marilah kita tutup kelas pada hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.